Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fadli Hasibuan 88. Kita tetap di dua konten. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang seputaran YouTube. Langsung aja, jenis-jenis channel yang sering dipantau 24 jam setiap hari, setiap detiknya, tidak lepas dari pantauan YouTube. Jadi sebelum kita membuat channel atau konten, kita pikirkan dulu kawan-kawan, konten apa yang harus kita buat, kita upload ke YouTube, dan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan kita kawan-kawan, agar nanti pada saat kita menjelaskannya di depan kamera tidak sulit untuk menjelaskannya seperti itu. Dan banyak juga ilmu pengetahuan kita itu yang ingin kita sampaikan ke YouTube ya, pada saat membuat video banyak melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, jadi sebelum kita membuat channel YouTube, kita baca dulu pedoman komunitas YouTube agar tidak bentrokan nih dengan pengetahuan kita dengan peraturan YouTube, pedoman komunitas YouTube. Nah, jadi memang betul kita tahu seperti itu ya, kita tahu ilmunya, ingin kita sampaikan di YouTube, tapi benturan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak YouTube. Semua konten, semua video yang ada di YouTube pasti akan dipantau 24 jam, setiap detiknya akan dipantau oleh pihak YouTube kawan-kawan. Padahal konten tersebut sudah mengikuti pedoman komunitas YouTube kawan-kawan. Sudah pasti dimonetisasi, sudah pasti menghasilkan uang. Kalau sudah dimonetisasi pasti menghasilkan uang. Akan tetapi tetap terus dipantau 24 jamnya, setiap hari, setiap detik dipantau. Konten apakah itu kawan-kawan? Konten yang sangat sensitif ini konten apakah ini kawan-kawan ya? Yang sangat-sangat dipantau oleh pihak YouTube. Setiap detiknya dipantau oleh pihak YouTube. Yang pertama itu konten yang sedikit vulgar atau semi vulgar kawan-kawan. Seperti di Eropa, channel-channelnya sedikit terbuka, pakaiannya sedikit terbuka. Bahkan itu yang tertutup hanya, maaf ini kawan-kawan ya, hanya di bagian dan di bagian bawah, hanya itu aja yang ditutup. Di sini, dan di bagian bawah. Penutupnya itu kawan-kawan sangat sedikit sekali. Penutupnya itu bahkan sedikit kawan-kawan ya. Hanya menggunakan lakban ya, di lakban hanya itu aja. Yang penting alat vitalnya, alat yang tidak boleh diperlihatkan ke orang yang ramai, ke publik, itu hanya itu aja ya, hanya sedikit aja di lakban, jadi itu aja yang ditutup, lolos monetisasi. Akan tetapi setiap harinya, setiap detiknya dipantau oleh pihak YouTube. Konten-konten seperti itu ya, konten-konten yang menggunakan pakaian bikini yang sedikit terbuka, bahkan banyak terbuka, itu selalu dipantau oleh pihak YouTube kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang memilih konten yang sensitif itu hati-hati ya, sangat harus rapi kawan-kawan. Nah, jadi ingat, walaupun kawan-kawan itu sudah menghasilkan uang, monetisasinya ada ya, mengikuti pedoman komunitas YouTube, konten kawan-kawan yang seperti itu, yang sedikit terbuka, yang menggunakan pakaian bikini itu, sedikit kesalahan saja kawan-kawan buat, sedikit saja terbuka ya, terbuka, terpampang, terlihat oleh orang banyak, publik yang melihatnya, konten kawan-kawan akan di-ban, akan dibatalkan monetisasinya, langsung dibatalkan kawan-kawan ya, karena mengandung konten seksual, pornografi, memperlihatkan seluruh tubuh manusia yang sangat sensitif, yang tidak boleh dilihat orang banyak. Biasanya itu video-video seperti film-film semi ya, tapi alat-alat vitalnya itu tertutup kawan-kawan. Walaupun hanya sedikit saja ditutup ya, pakai lakban, itu bisa dimonetisasi memang ya. Itu memang bisa dimonetisasi, bahkan diakui oleh komunitas YouTube, bahkan tidak melanggar pedoman komunitas YouTube kawan-kawan ya. Walaupun ditutup hanya sebagian ininya saja, ditutup pakai lakban, tetap dia lolos monetisasi. Akan tetapi itu tadi saya katakan 24 jam setiap hari, setiap menitnya, setiap detiknya itu tidak lepas dari pantauan YouTube. Yang kedua, konten yang sering dipantau oleh pihak YouTube itu setiap detiknya itu
konten berburu, lolos monetisasi ya, menghasilkan uang, mengikuti pedoman komunitas YouTube. Konten berburu tadi ya, walaupun sudah mengikuti pedoman komunitas YouTube, harus hati-hati, harus rapi pada saat kawan-kawan mengupload video. Biasanya konten-konten berburu ini banyaknya ini di daerah-daerah kawan-kawan ya. Sering juga saya mengingatkannya, harus hati-hati, harus rapi pada saat penguploadan kawan-kawan. Misalnya pada saat berburu di hutan ya, di kebun kelapa sawit, kawan-kawan harus, namanya berburu sudah pasti menggunakan ya kawan-kawan ya, sudah pasti menggunakan itu. Jadi kalau ada kawan-kawan konten berburu yang sering berburu di hutan, di kebun kelapa sawit ya, berburu ayam hutan, pada saat kawan-kawan mengedit videonya sebelum diupload ke YouTube, coba rapi dulu, dilihat dulu, diulang-ulang lagi apakah ada di situ melanggar peraturan pedoman komunitas YouTube kawan-kawan. Misalnya unitnya ya, senjatanya itu harus di-blur. Jangan kawan-kawan pertontonkan pada saat kawan-kawan berburu ya. Pada saat kawan-kawan berburu melihat target, mempertontonkan unit kawan-kawan, direkam di video unitnya, itu konten sensitif kawan-kawan. Jadi biasanya itu kalau terlihat unitnya itu sering sekali dolarnya berwarna kuning, bahkan itu channelnya itu, kontennya itu di-ban kawan-kawan, di-spam, digagalkan, dinonaktifkan monetisasinya. Karena apa? Itu mengandung kekerasan, memperlihatkan unitnya dan memperlihatkan berwarna merah, darah kawan-kawan. Jadi itu mengandung konten kekerasan, tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube. Dan buruan apa yang kawan-kawan buru? Nah, jadi kalau kawan-kawan memburu hewan yang dilindungi negara, sudah pasti kawan-kawan channelnya akan di-ban, akan di-spam, monetisasi pasti tidak ada, karena kawan-kawan sudah melanggar pedoman komunitas YouTube. Syarat-syarat yang ada di YouTube itu kita langgar kawan-kawan ya. Yang misalnya tadi seperti yang saya katakan itu, seperti hewan yang dilindungi ya, kita mempertontonkannya, memperlihatkannya ke video, pasti kawan-kawan itu di-ban, tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube dan negara, seperti itu kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki konten berburu, hati-hati ya. Kita harus bijak dulu, baca dulu pedoman komunitas YouTube, larangan-larangan YouTube, pelanggaran-pelanggaran YouTube. Kita harus tahu kawan-kawan. Jangan sembarang mengupload video, kita melihat target itu hewan yang dilindungi ya. Tidak oke lah kawan-kawan tidak memperlihatkan unitnya, di-blur. Bahkan unitnya itu tidak terlihat, nggak usah di-blur, tidak terlihat. Tapi yang terlihat itu hewannya dilindungi kawan-kawan. Hewan itu dilindungi oleh pemerintah, negara. Pasti channel kawan-kawan akan di-ban, akan di-spam. Bahkan kawan-kawan akan dipanggil oleh pihak yang berwajib. Walaupun ada kawan-kawan yang mengatakan saya lolos kok bang, saya lolos monetisasi, saya menghasilkan uang, konten saya konten berburu. Iya benar, itu tadi yang saya katakan, kawan-kawan harus rapi pada saat pengeditan. Nah, pada saat pengeditan harus rapi. Dan mungkin saja dan sudah pasti yang mengatakan bang saya lolos monetisasi kok, saya kontennya konten berburu. Iya, karena kawan-kawan mengikuti pedoman komunitas YouTube dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak YouTube, tidak membunuh, tidak berburu binatang hewan yang dilindungi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga jadi pembelajaran untuk kita semua, bagi kreator-kreator yang lagi membangun kontennya, channelnya ya, yang pemula ataupun yang sudah senior, untuk pembelajaran kita semua kawan-kawan ya. Mulai dari yang seniornya, mulai yang juniornya, yang sudah sangat pakarnya, pembelajaran untuk kita semua.